Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Bank Jatim Syariah dan seluruh jajaran, juga yang kami hormati rekan-rekan dari Rumah Zakat dan seluruh para relawan ya yang tergabung, dan Masya Allah sudah melaksanakan berbagai macam proyek kebaikan yang tadi juga sudah kita simak bersama-sama. Wakaf berupa sumur, wakaf air yang sangat penuh dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga program-program lain yang luar biasa ya. Indonesia insya Allah ya, mudah-mudahan senantiasa menjadi negeri yang diberkahi Allah, karena sholihin sholihat sekalian, hadirin hadirat peserta kajian yang dimuliakan Allah, menjadi orang-orang yang suka peduli dan berbagi dengan sesama kita, dan kita diwasilai oleh lembaga-lembaga yang amanah, lembaga-lembaga yang profesional, lembaga-lembaga yang terpercaya di dalam mengelola dana-dana zakat, infak, sedekah hingga wakaf-wakaf kita, sehingga manfaatnya optimal, tepat guna, tepat sasaran ya, bagi saudara-saudara kita yang menerima manfaatnya dimanapun berada. Barakallahu fikum ajma'in. Kali ini kita akan sedikit bercerita tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah dari sohha nafsih wa mayuqa sohha nafsih ya. Dan orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya. Dalam bahasa Arab itu ada suh, ada bukhl. Ada dua jenis kata untuk menyebut tentang kekikiran ya, untuk menyebut tentang satu keburukan dalam diri manusia yang disebut sebagai kikir, yaitu orang yang suh, memiliki dalam dirinya suh dan bukhl, atau dua-duanya sebenarnya mengacu kepada kekikiran ya, kebakhilan. Tapi bedanya apa ya? Salah seorang guru kita pernah memberikan ilustrasi, kalau ada orang bakhil ya, orang bakhil itu dia enggan membelanjakan hartanya untuk berbagi dengan orang lain. Tapi kalau orang yang suh itu lebih parah, karena dia orang yang jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia tak rela gitu ya. Jadi kalau ada orang masuk ke warung, kemudian setelah makan lalu dia mengatakan kepada yang lain, padahal dia yang mengajak, katakan begitu, nanti bayar sendiri-sendiri ya. Ini namanya ada sifat bukhl, karena bayar sendiri-sendiri ya. Dia yang ngomong gitu ya. Tapi kalau masuk ke warung makan bareng, terus dia bilang sama temennya, nanti kamu traktir aku loh ya gitu. Nah ini namanya suh gitu ya. Jadi ada membelanja untuk dirinya sendiri saja dia tidak mau, itu namanya itu suh gitu ya. Jadi dua-duanya adalah kekikiran, tapi ada tingkatan yang lebih parah daripada bakhil, yaitu suh ini tadi. Kalau masuk ke warung bilang bayar sendiri-sendiri ya, bisa jadi bakhil. Tapi kalau masuk ke warung kemudian dia mengatakan kepada temannya, nanti kamu harus traktir aku loh ya gitu ya. Ini namanya suh ya. Jadi subhanallah, jadi yang Allah Subhanahu wa taala sifati dalam Quran itu wa mayyuqa suhha nafsihi. Orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya ya, kikir sampai pada level yang bahkan membelanjakan untuk kemanfaatan dirinya sendiri saja dia tidak mau, sehingga dia menggantungkan dirinya kepada apa yang dibelanjakan oleh orang lain. Ini sebuah
ketercelaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang dijaga Allah, diselamatkan Allah dari kebakhilan, dari kekikiran. Mereka adalah orang-orang yang paling ringan untuk berbagi, ringan untuk memberi, ringan untuk peduli. Sampai-sampai pada zaman itu tingkatan ukhuwahnya, Sayyidina Abdullah bin Umar menggambarkan radhiyallahu anhuma, menggambarkan ada masa ketika kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap orang merasa bahwa uang yang ada di dalam kantongnya ini dialah orang terakhir yang berhak atasnya. Ada masa di mana kami ketika bersama Rasulullah SAW dulu itu, setiap orang yang di dalam kantongnya terdapat uang, yaitu uang miliknya berarti gitu ya, itu dia adalah orang yang merasa bahwa dialah orang terakhir yang berhak atas uang itu. Ini artinya saudara-saudaranya dia anggap lebih berhak daripada dirinya, bahkan terhadap uang yang ada di dalam kantongnya. Maka terhadap orang-orang Ansar, Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan pensifatan yang luar biasa, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dan mereka, orang-orang Ansar itu mendahulukan saudaranya di atas mereka dalam mengambil manfaat dari berbagai hal, walau kan bihim khasasah. Meskipun sebenarnya mereka, orang-orang Ansar ini, jauh lebih memerlukan terhadap apa yang kemudian mereka dermakan tersebut. Diri pribadi mereka sangat memerlukan, tetapi mereka selalu mendahulukan saudaranya. Dan Nabi SAW adalah orang yang senantiasa mendorong dan membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in untuk melaksanakan amal saleh. Sehingga dalam tafsirnya dikutipkan sebuah riwayat yang sangat terkenal tentang datangnya seorang tamu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika tamu ini datang kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi, maka keadaan pada waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun di rumahnya sedang tidak ada persediaan makanan, sehingga beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat menjamu tamu ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun membuka kesempatan kepada para sahabat untuk bisa menjamu tamu tersebut. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian kiranya yang akan menjamu tamu kita pada kali ini? Oh ya, sebentar. Baik, jadi ada sebuah kisah yang sangat menarik di mana pada saat itu datang seorang tamu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri keadaannya pada saat itu di rumah beliau sedang tidak ada persediaan makanan. Sehingga Nabi SAW pun tidak dapat menjamu tamu tersebut di rumah beliau. Maka beliau pun membukakan kesempatan kebaikan itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang kiranya bisa menjamu tamu kita ini pada kesempatan kali ini? Yang mengangkat tangannya pertama kali mengajukan diri adalah seorang yang semua orang Muhajirin maupun Ansar tahu orang ini orang yang miskin, orang yang kehidupannya terbatas, orang yang tidak banyak memiliki harta. Dia tinggal di rumah yang kecil dan sempit, dan dia bukan pemilik kebun kurma atau pemilik ternak-ternak yang bisa dia andalkan. Dia hanya seorang pekerja buruh di kebun-kebun kurma dan di pengembalaan secara serabutan. Tetapi inilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengecewakan para sahabatnya. Beliau terjaga dari meremehkan apalagi merendahkan sahabatnya, sehingga beliau tidak mengatakan, kamu kan gak mampu, yang lain aja lah gitu. Enggak, sama sekali tidak beliau mengatakan kalimat yang demikian. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang melihat bahwa orang ini telah merebut kesempatan kebaikan itu,
tidak kemudian menjatuhkannya, tidak kemudian mengatakan hal yang buruk tentangnya. Mereka menahan lisannya, mereka diam. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan, baik kalau begitu disilakan tamu itu untuk ikut dengan sahabat yang miskin tadi. Maka dengan berseri-seri gembira, dengan berbahagia, dengan raut wajah yang sangat senang, sahabat ini pulang menggandeng tamunya dan kemudian sampai di rumahnya dia menemui istrinya di belakang. Dia bertanya kepada istrinya, apakah engkau memiliki makanan? Maka istrinya menjawab, ada tetapi hanya untuk cukup 1 porsi. Itu pun aku sebenarnya mau berikan pada anak-anak kita. Waktu sudah gelap sehingga sahabat itu mengatakan, kau pergilah ke belakang, berpura-puralah lampunya mati, minyak kita habis, dan tidurkanlah anak-anak. Biar tamu ini kuurus, sediakan makanannya dan sediakan 1 buah piring yang kosong. Istrinya berpikir suaminya akan membagi 2 makanan itu, untuk separuhnya disuguhkan kepada tamu, tapi ternyata tidak. Karena lampunya mati, pura-pura minyaknya habis, ya. Tamu ini menghidangkan makanannya kepada sang tamu. Kemudian dia memegang piring kosong miliknya. Lalu dia persilahkan, mohon maaf, lampu untuk minyaknya habis sedang dicarikan oleh istri saya. Anda silahkan makan, saya akan temani Anda makan. Meskipun gelap, tidak masalah. Silahkan, tafadhal, ukul, gitu ya. Kemudian mereka pun makan. Selesai makan, ya, si tuan rumah ini ternyata sepanjang menjamu tamunya, dia usahakan supaya bisa terdengar suara tangannya menyentuh piring dan memasukkan makanan, suapan ke mulutnya. Sehingga tamunya pun makan dengan nyaman, minum dengan puas. Lalu setelah itu tuan rumah pun menyalakan lampu. Lalu dia persilahkan alas tidur untuk tamunya. Sekeluarga itu pada malam itu tidur dalam keadaan lapar. Sementara mereka telah menjamu tamunya dengan puas dan kenyang. Maka pada hari berikutnya Rasulullah SAW tersenyum dan ada air mata menitik di ujung-ujung mata beliau SAW. Beliau bersabda, sungguh Allah takjub kepada apa yang telah kalian lakukan semalam. Ini menunjukkan ya bagaimana para sahabat Nabi SAW mengupayakan kedermawanan mereka sampai tingkatan yang paling luar biasa, yaitu itsar. Mendahulukan untuk saudaranya apa yang sebenarnya mereka sangat butuhkan bagi dirinya, bagi keluarganya, orang-orang yang dicintainya. Dia tahankan itu, dia utamakan tamunya, dia berbagi kepada mereka. Saya kira kisah ini menjadi gambaran bagaimana kedermawanan para sahabat Nabi SAW yang di situ mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk bisa peduli dan berbagi kepada sesama. Tentu kisah-kisah yang menakjubkan ada begitu banyak selain kisah ini, tapi kisah ini mewakili bagaimana upaya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menghadirkan yang terbaik, bersedekah yang terbaik, memberikan yang mereka bisa berikan. Sebagaimana kisah Jabir radhiyallahu anhu yang pada saat menggali khandak, dia menyaksikan bagaimana Rasulullah mengangkat beliung, kemudian tersibak kainnya, tersibak pakaian beliau di bagian perut, dan tampaklah perut Nabi SAW diganjal dengan 2 buah batu karena menahan rasa lapar yang sangat berat. Maka Jabir pulang menemui istrinya dengan air mata bercucuran dan berkata, wahai istriku, apa yang engkau miliki? Keluarkan semuanya, karena aku melihat pada diri Nabi SAW ada satu kelaparan yang tidak akan sanggup ditahan oleh siapapun selain beliau. Istrinya hanya menunjukkan segenggam gandum, tepung, dan seekor anak kambing. Maka dia berkata kepada istrinya, adoni tepung itu, buatlah roti. Kemudian aku akan menyembelih anak kambing dan mengulitinya. Nanti kita masak bersama-sama. Lalu kita undang Rasulullah SAW supaya beliau bisa makan di sini.
Itu adalah tepung terakhir di rumah Jabir. Dan itu adalah kambing, anak kambing terakhir di rumah Jabir. Mereka berikan itu melihat apa yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka ketika Jabir kembali menemui Rasulullah SAW, dia persilakan Rasulullah datang ke rumahnya dan menikmati hidangan. Ternyata Nabi SAW mengundang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya yang sedang menggali khandak, untuk beramai-ramai datang ke rumahnya Jabir radhiyallahu anhu untuk menikmati hidangan. Jabir berkeringat dingin, pucat pasi, takut sekali karena dia hanya memasak sedikit, hanya cukup untuk Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabat yang menggali khandak pada shift hari itu supaya semua bisa menikmati makanan di rumah Jabir. Tapi kita tahu dalam kisah ini Rasulullah SAW lalu memerintahkan Jabir dan istrinya duduk di pinggir ruangan. Beliau mendoakan makanan tersebut dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk udkhulu ashran, masuklah 10 demi 10. Lalu beliau ambil makanannya, ambil rotinya, beliau berikan lauk di atasnya dengan daging kambing dan kuahnya, lalu 10 orang ini keluar untuk makan. Masuk lagi 10 orang, dilayani Rasulullah SAW, keluar untuk makan. 10 orang lagi dilayani, ya terus oleh Nabi SAW dilayani sampai seluruh penggali khandak hari itu makan dengan kenyang dan puas di rumah Jabir. Rasulullah pun menghidangkan makanan itu untuk Jabir dan istrinya, dan beliau pun makan bersama mereka. Selesainya beliau doakan kebaikan untuk Jabir dan seluruh keluarganya, dan beliau pun berpamit pulang. Tentu di sini terdapat mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah, di mana makanan yang hanya cukup untuk 3 orang tiba-tiba mencukupi untuk seluruh penggali khandak yang diperkirakan pada saat itu ada 1.500 orang lebih yang bergabung untuk makan di rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini ya kedermawanan para sahabat, ya, ditambahkan mukjizat Nabi SAW, Nabi yang sangat mulia sehingga mau menjadi pelayan bagi umatnya, melayani mereka makan, mengambilkan roti dan daging berkuah untuk mereka untuk dinikmati bersama-sama. Ini belum lagi kita kemudian bicara tentang kedermawanan orang-orang besar, orang-orang yang memiliki kemampuan. Tapi setidaknya dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwa kedermawanan ini ada pada semua kalangan. Bukan hanya orang yang dianggap kaya raya bertumpuk-tumpuk harta, tapi juga bahkan orang yang apapun yang mereka miliki, maka mereka berusaha untuk menjadikannya sebagai manfaat di jalan Allah bagi akhirat mereka dan juga dunia mereka. Maka Nabi SAW sering bersabda, selamatkanlah, jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan 1 mud kurma, meskipun hanya dengan kurma yang habis dimakan 1 porsi kali makan. Ya, selamatkan diri kalian meskipun hanya dengan 1 mud kurma. Selamatkan diri kalian meskipun hanya dengan amal-amal yang kecil, tetapi kita tidak pernah tahu mana yang paling dinilai sebagai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ragu untuk beramal, itu pesan yang pentingnya. Dalam bahasa Arab ada kata mahfudzat yang terkenal, la tastahi min ta'il qalil. Jangan pernah malu untuk memberi yang sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi sedikit. Jadi ada orang yang kadang-kadang terhalang beramal karena merasa, wah masih sedikit, malu Ya, maka sering disebut dalam mahfudzat ini, jangan malu memberi yang sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada yang sedikit, gitu ya. Jadi ini yang kemudian penting untuk menjadi gambaran kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum di dalam berbagi. Karena seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, pelajaran berikutnya, selain
kita beramal, ketika ada keadaan di mana kemampuan kita terbatas untuk beramal, untuk berbagi, untuk peduli, ada satu amal yang tidak kalah besar nilainya di sisi Allah, yaitu amalut tahdid, amal dalam bentuk menyarankan, mengajak, menghimbau, memberi informasi tentang peluang-peluang amal itu kepada orang lain. Jadi kalau kita tahu, kita tentu terbatas. Uang kita terbatas, harta kita terbatas, amal kita terbatas, keberanian kita untuk bersedekah terbatas. Paling tidak kita melakukan amalut tahdid. Ya, orang yang tidak mau tahdid bahkan dicela oleh Allah. Wala yahudduna ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menyarankan untuk memberi makan orang miskin. Jadi menyarankan saja itu amal yang sangat besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi men-share ya peluang-peluang amal saleh ini, info-info dari rumah zakat, program-program wakafnya dan lain sebagainya, di-share ke sebanyak-banyaknya grup WhatsApp yang kita punya, di-share di media sosial kita, di-share di keluarga kita, ya, teman-teman kita, handetolan kita yang dekat, yang akrab, ajak semuanya untuk melakukan amal saleh. Jadi ini adalah hal yang penting untuk kita camkan, karena berbagi itu, bersedekah, ya, berwakaf itu tidak menunggu kita kaya raya, tidak menunggu kita mampu atau memiliki banyak, tetapi bergegas untuk beramal itulah yang utama, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Nabi SAW mencontohkan, ya, kalau ada kemampuan, tunaikan kemampuan itu dalam apa-apa yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Tapi kalaupun tidak ada kemampuan, jangan malu untuk melakukan tahdid, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai Allah karena merupakan orang yang wala yahudduna ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mau, ya, melakukan tahdid, ya, menggalang, mengajak orang-orang untuk memberi makan sesama muslim, sesama mukmin, orang-orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak menganjurkan melaksanakannya kebaikan, menganjurkannya pun menjadi kebaikan yang besar. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah melihat besar kecil amal, tapi istiqomahnya amal, ikhlasnya amal, niatnya amal, itu yang paling bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, untuk dermawan. Seperti Rasulullah SAW digambarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah SAW adalah akramul akramin, ya, orang yang paling pemurah di antara semua yang paling pemurah. Ya, tetapi di bulan Ramadan, ya, kemurahan hati Rasulullah SAW, ya, kepedulian Rasulullah SAW, kedermawanan Rasulullah SAW itu meningkat demikian dahsyat, sehingga para sahabat mengatakan kedermawanan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan itu bagaikan angin yang bertiup kencang, yang terus menerus, yang tidak putus, yang senantiasa setiap hari ada yang keluar dari kediaman beliau SAW untuk dibagi-bagikan kepada sesama. Ini adalah gambaran tentang semangat yang luar biasa itu pada diri Nabi SAW. Wabil khusus di bulan Ramadan, di mana semua amal-amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Dari salat kita dilipat gandakan, qiyamul lail kita dilipat gandakan, tilawatil Quran kita dilipat gandakan. Semua langkah-langkah amal saleh yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah di bulan Ramadan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk memberi manfaat kepada sesama, dari yang sekecil-kecilnya. Nabi SAW menyatakan bahwa
sebutir kurma, seteguk air, sehirup susu yang diberikan oleh seorang mukmin kepada mukmin saudaranya yang sedang berpuasa untuk melaksanakan iftar. Untuk berbuka puasa, maka ini bisa menjadi sumber pahala yang begitu besar, yaitu pahalanya orang yang berpuasa tersebut menjadi sama pula pahala orang yang menyediakan iftar, menyediakan takjil, menyediakan berbuka untuk mereka. Ini menjadi penyemangat kita untuk menggenapkan kekurangan-kekurangan kita. Bolong-bolongnya kita di bulan Ramadan dalam melaksanakan ibadah puasa adalah dengan memberikan hidangan berbuka puasa kepada saudara kita. Rasulullah SAW memberi contoh yang tidak perlu muluk-muluk, yang tidak perlu mahal-mahal, tetapi dia berikan dengan ketulusan hati, ya, sebutir kurma, seteguk air, sehirup susu, itu saja sudah bernilai begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berbondong-bondong, berbagi atas apa yang mereka miliki untuk dapat dinikmati semua orang, untuk dapat mereka rasakan bersama-sama. Ini satu kekuatan dalam masyarakat yang luar biasa, kebiasaan yang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang terjaga. Jadi di sini Nabi SAW menunjukkan kepada kita semangat berbagi itu sampai pada level yang mungkin dianggap sepele orang-orang, kecil oleh orang, yaitu disampaikan tentang sebutir kurma, segelas seteguk air, sehirup susu. Ini Masya Allah ya, penyemangat yang luar biasa bahwa di bulan Ramadan kita bisa mengeluarkan harta kita untuk kepentingan-kepentingan yang sangat luas, termasuk kepentingan untuk meraih pahalanya orang-orang yang berpuasa. Dan di bulan Ramadan ini tentu membayarkan hak-hak harta kita lebih utama lagi. Penting untuk kita menghitung harta-harta kita yang perlu dizakati dari simpanan-simpanan, tabungan, ya, emas-emas yang kemudian dijadikan pelindung nilai yang kita simpan juga. Kemudian harta kekayaan yang ada semuanya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan akan semakin sempurna. Ada yang mungkin ya belum haul Ustaz, Ramadan besok belum setahun dimiliki. Ahlan, mau nunggu nanti haulnya setahun dimiliki lalu dibayar sesuai persentase dan sudah diukur bahwa dia melalui nisabnya, gitu ya, melewati nisabnya, maka dia menjadi kebaikan-kebaikan besar. Kemudian bagaimana kedermawanan itu juga ada dalam berbagai hal yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti tadi yang sudah disebut, Sayyidina Utsman mewakafkan sumur Raumah atau sumur Rumata untuk penduduk Madinah dengan cara dia datangi orang Yahudi yang mengaku sebagai pemilik sumur dan dia menjual airnya kepada para penduduk Madinah. Maka Sayyidina Utsman berusaha untuk membeli sumur tersebut. Semula si Yahudi pemilik sumur ini menolak dengan keras. Tapi begitu dia tahu ini adalah
Sayyidina Utsman bin Affan, maka dia pun berkomentar sambil tertawa, rupanya Utsman juga ingin mendapatkan keuntungan dari air. Aku tidak menjualnya, tapi aku bisa menjualnya separuh. Sayyidina Utsman bertanya, bagaimana kamu menjualnya separuh? Ya, aku jual separuhnya kepadamu, lalu kita bergiliran hari. Kapan menjadi hari giliranmu dan kapan menjadi hari giliranku. Maka Sayyidina Utsman menyanggupi. Berapa kau jual? 12.000 dinar. 12.000 dinar. Ya, ini harga yang luar biasa, cukup mahal ya. Oh maaf, 12.000 dirham ya pada saat 12.000 dirham yang dibayar oleh Sayyidina Utsman. Kemudian mereka masing-masing dapat jatah sehari. Sayyidina Utsman sehari, si Yahudi sehari. Lalu Sayyidina Utsman memanggil kaum muslimin. Beliau berkata kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, ambillah sumur ini secara cuma-cuma airnya dan ambillah persediaan kalian untuk 2 hari. Jangan cuma 1 hari. Maka mereka pun menyimpan air untuk keperluan 2 hari. Sehingga pada hari giliran si orang Yahudi, tidak ada satupun orang yang membeli. Tidak ada satupun orang yang tertarik untuk belanja air kepada dia. Sehingga dia pun merasa, engkau telah menipuku. Bagaimana menipu, kata Utsman? Engkau telah mengambil jatah ya, untuk penduduk dengan ukuran 2 hari, sehingga mereka tidak lagi datang untuk membeli airku pada hari giliranku. Kata Sayyidina Utsman, bukankah akad kita atas perjanjian hari, bukan atas perjanjian kapasitas berapa untuk berapa? Maka inilah yang kemudian bisa diterima penjelasannya ya. Gilirannya itu giliran hari, bukan giliran kapasitas berapa, sesuai dengan akad. Nah, orang Yahudi itu lalu berkata, wahai Utsman, kalau begini terus caranya maka saya bangkrut. Maka lebih baik sumur ini saya jual semuanya kepada kamu. Tentu meskipun tidak jual semua kepada Sayyidina Utsman, sebenarnya kaum muslimin sudah mencukupi mendapatkan air yang diwakafkan dari sumur Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman menghormati orang itu yang ingin menjual semua miliknya, semua sumurnya, sehingga beliau pun membelinya. Berapa harganya? Ya, 12 kemarin, sekarang juga 12. Saya tidak mau, kata Utsman. Tentu sudah berkurang nilai karena saya pun bisa sebenarnya mengambil sendiri tanpa harus berbagi gitu. Tapi Sayyidina Utsman ya tentu berbuat ihsan ya kepada orang Yahudi ini sekalipun. Kasihan kalau dia tidak lagi memiliki sumber pendapatan, maka dia dibayar oleh Sayyidina Utsman dengan 8.000 dirham, sehingga total harga keseluruhan sumur tersebut adalah 20.000 dirham. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah di antara keunggulan wakaf, bahkan masih bisa dilihat sebagian dari wakafnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada kita semua ya, mencontoh dari mereka kedermawanan yang luar biasa yang seperti angin bertiup ya, di bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan itu di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada pada musim dingin yang sangat mencekam, hujan deras ya sekali datang dan dingin betul-betul menusuk tulang. Sayyidina Umar bin Khattab melihat pada suatu hari Abu Bakar menarik keledai. Di keledai itu terdapat muatan yang sangat banyak, berupa kain-kain yang dipotong panjang dan pendek. Sayyidina Umar bertanya, hendak kemana wahai Abu Bakar?
Kata Abu Bakar As-Siddiq, jika engkau berkenan membantu, inilah aku hendak mengantarkan hartanya kaum muslimi berupa persediaan makanan dan juga pakaian untuk mereka menyambut musim dingin. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini ditiru oleh Sayyidina Umar pada masa kekhalifahan beliau, di mana selalu ada tunjangan-tunjangan sesuai musim-musim yang harus dihadapi oleh kaum muslimin di berbagai tempat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW terus-menerus tanpa henti mencoba untuk berbagi kebaikan di berbagai kesempatan yang mereka lakukan. Sekira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita menyongsong Ramadan, semangat untuk berbagi, menggebu-gebu, semangat untuk peduli. Kita tidak perlu menunggu punya banyak, tidak perlu menunggu kaya, tapi seperti sahabat-sahabat Nabi, memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk saudara-saudara kita dimanapun berada. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.